Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Dari semua jenis makhluk, apa makhluk yang Allah ciptakan pertama kali dan apa yang terakhir kali? Jadi semua jenis, bukan semua makhluk. Maksudnya jenis. Makhluk itu kan ada binatang, ada jin, ada manusia, ada benda mati, ada pohon, dan seterusnya. Oke. Makhluk apa, jenis makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan dan yang terakhir Allah ciptakan? Yang kedua. Yang terakhir kali. Jenis apa? Yang pertama apa tadi? Pena. Al-qalam. Yang kedua. Yang terakhir. Yang terakhir adalah jenis manusia. Nabi Adam. Kan jenis manusia siapa? Adam. Kemudian kita keturunan. Jadi dari semua jenis makhluk yang Allah ciptakan, yang pertama kali adalah pena. Kemudian yang terakhir kali jenisnya adalah manusia. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, kana awwal al-makhluqati al-qalam liyaktuba al-maqadira qabla kauniha wa ju'ila Adam akhir al-makhluqati. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Apa? Pena. Agar dia menulis semua ketentuan atau takdir sebelum terjadinya. Ya. Dan Adam alaihissalam, dia dijadikan terakhir dari seluruh jenis makhluk. Sudah diciptakan sebagai jenis makhluk terakhir. Wa fi dzalika hikam. Pada kejadian itu, yaitu diakhirkannya penciptaan jenis manusia, di dalamnya terdapat hikmah. Yang pertama, tamhidud dari qabla sakin. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan tempat tinggal yang layak sebelum penghuninya sampai. Ya. Sebelum apa? Penghuninya sampai. Yang kedua, annahul ghayatul lati khuliqa li ajliha ma siwahu
minas samawati wal ardi wasyamsi wal qamar wal barri wal bahri. Kedatangan Nabi Adam ke muka bumi atau di dunia ini adalah merupakan sesuatu yang dinanti. Karena sebab itu diciptakanlah langit dan bumi, matahari, bulan dan daratan serta lautan. Ya. Jadi tujuan diciptakannya langit dan bumi adalah untuk menanti kedatangan Nabi Adam. Begitu istimewanya makhluk yang bernama manusia. Langit yang begitu luas beserta isinya Allah persiapkan untuk menanti kedatangan siapa? Adam. Bumi beserta isinya, pepohonan, gunung, binatang, semua makanan, baik itu tumbuh-tumbuhan, daging maupun air berupa susu maupun air jernih, semuanya disiapkan untuk menanti kedatangan Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, anna ahdaqas sunna'i yakhtimu amalahu bi ahsanihi wa ghayatihi kama yabda'uhu bi asasihi wa mabadi'ihi. Pembuat karya yang paling hebat, atau diterjemahkan karya berkaitan dengan Allah, pencipta yang paling hebat itu adalah sang pencipta yang mengakhirkan karyanya dengan akhir yang paling bagus dan paling sempurna. Sebagaimana dia memulai penciptaannya dengan permulaan dan pondasi yang kokoh. Itu. Dan itu yang memiliki sifat seperti itu adalah Allah. Ada orang yang bisa berbuat tapi tidak sesempurna perbuatan Allah. Antum kalau pergi cat motor, ada orang cat sembarangan. Dia lihat di amplas saja tuh bodi motor kita. Setelah amplas, dia cat, selesai cat, tidak ada finishing. Sehingga terjadi kekasaran, ya Kak? Ini bukan ahli cat yang bagus. Ahli cat yang bagus itu, dia lihat dulu bodinya yang mau dicat. Ini ada bolong-bolong. Dia hilangkan semua bekas cat yang lama. Itu namanya memulai dengan fondasi amal. Kemudian diakhiri dengan finishing yang sempurna. Ya kan? Yang dikasih clear dan seterusnya. Nah, ini tukang cat yang bagus. Kan gitu. Karena tidak semua tukang cat itu bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat karya, di mana jenis terakhir yang diciptakannya adalah makhluk yang paling sempurna yang bernama siapa? Manusia. Keempat, anna nufusa mutatalli'atun ila nihayati wal awakhir daiman. ولهذا قال موسى للسحر أولا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما رأى الناس فعلهم
tatalla'u ila ma ya'tihi ba'dahu. Keempat, semua jiwa, semua orang selalu memiliki kecenderungan kepada hasil akhir. Ya, selalu memiliki kecenderungan untuk memperhatikan apa? Hasil akhir. Ya. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam ketika ditantang oleh tukang sihirnya Firaun, belum menyuruh mereka, mulailah aja dulu lemparkan tongkat kalian. Silakan lempar duluan. Maka mereka melemparnya. Dan setelah mereka melempar, ternyata apa yang mereka lempar itu hanyalah menipu cara pandang orang. Sehingga ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, dan dia lempar terakhir, maka tongkatnya tidak menipu cara pandang orang, tetapi memang dia nyata. Dan dia menang. Ya, dulu waktu kita kecil-kecil kalau nonton film laga, pasti kita menanti akhirnya. Jadi udah disiksa-siksa, jatuh di atas jurang, hidup lagi, diselamatkan orang, misalnya gitu kan. Kita lihat aja akhirnya nanti. Ya, ternyata bintangnya mati juga. Kesel kita kan? Ya enggak? Tapi ya, biasanya jiwa itu cenderung memperhatikan, melihat hasil akhir. Maka diakhirkannya Nabi Adam sebagai bentuk untuk mewujudkan perhatian manusia. Bahwa Allah itu mampu menciptakan makhluk, jenis makhluk terakhir yang bernama manusia dengan fi ahsani taqwim. Pada bentuk penciptaan yang paling sempurna dan baik. Gitu. Kalau ikan bisa berenang, manusia bisa menyelam. Bahkan manusia bisa lebih dalam renangnya daripada ubur-ubur. Padahal ubur-ubur setiap hari di mana? Di laut. Gitu. Bahkan lebih lincah renangnya manusia daripada udang. Kalau burung bisa terbang, manusia bisa terbang. Bahkan duduk manis di atas pesawat, dia bisa terbang. Itulah manusia. Memberi otak dan kecerdasan. Ya. Kalau monyet bisa naik pohon, manusia bisa curi mangga tetangga. Ya kan? Begitu manusia. Tetapi belum pernah kita lihat ikan bisa menaiki pohon. Burung bisa menyelam sampai ke dalam. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan fi ahsani taqwim. Al-khamisah. Kalimah. Di antara hikmah diakhirkannya penciptaan Adam. Yang kelima. An Allah subhanahu akhara afdal al-kutubi wal-anbiya'i wal-umami ila akhir zaman. وجعل الآخرة خيرا من الأولى والنهايات أكمل من البدايات فكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah Subhanahu wa taala sungguh mengakhirkan diturunkan kitab yang paling mulia. Ya. Jadi kitab yang terakhir kali Allah turunkan adalah kitab yang paling mulia. Dan nabi yang terakhir kali diutus adalah nabi yang paling mulia. Ya. Dan umat yang terakhir kali mulia adalah umat Muhammad. Umat yang paling mulia adalah umat yang paling terakhir, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjadikan akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun. Ya. Kemudian
Dan Allah menjadikan finish kehidupan atau hal-hal yang terakhir lebih sempurna daripada yang permulaan. Coba betapa banyak pelajaran dari perkataan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ketika berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril, di antara ayat Iqra dan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika disuruh Iqra, Nabi tidak bisa membaca Al-Yauma Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada saat disuruh Iqra, dia katakan aku tidak bisa membaca. Tapi setelah berlalu permulaan yang penuh dengan perjuangan itu, maka Allah memberikan akhir yang sempurna dalam ayat Al-Quran. Dengan apa? Ayat yang tidak ditemukan pada Taurat dan Injil. Yaitu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang dinanti-nanti oleh siapa? Yahudi. Ayat yang menunjukkan kesempurnaan kitab suci. Dan itu ada pada apa? Al-Quran. Okay. Ya. Jadi yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala memberi contoh ya, betapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ayat-ayat yang diturunkan satu persatu antara ayat Iqra dan Al-Maidah ayat ketiga. Ya. Sampai pada ayat itu maka sempurnalah Al-Quranul Karim. Yang keberapa ini? Keenam. Annahu subhanahu ja'ala ma farraqahu fil alam fi Adam fahuwa al-alam as-saghir wa fihi ma fil alam al-kabir. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan berbagai materi-materi yang tersebar di jagat raya pada diri Nabi Adam. Apa yang ada di alam semesta ini sedikit-sedikit ada pada diri siapa? Adam. Ya. Oleh karena itu Adam itu seakan-akan seperti sebuah miniatur lah bahasa kita. Padahal di alam yang kecil. Wa alamus sagir. Dan pada diri Adam itu seperti ada miniatur alam yang besar. Jadi dia menghimpun semua yang menggambarkan bahwa dia adalah makhluk yang sempurna. Ya. Makhluk yang sesungguhnya. Tadi kita sudah contohkan. Ikan berenang, manusia bisa berenang. Ini mengenai kesempurnaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keberapa? 7. Annahu khalasatul wujud wa thamaratuhu. Fanasaba an yakuna khalquhu ba'da al-mawjudat. Nabi Adam itu adalah hasil akhir dari semua yang ada dan buah dari semua yang ada. Ya. Atau bisa dikatakan inti daripada semua yang ada. Maka sungguh sangat wajar dan pantas penciptaannya terjadi setelah adanya segala sesuatu. Sudah disiapkan dulu semua fasilitas dan dia baru dimunculkan. Yang ke-8, anna min karamatihi ala khaliqihi
annahu hayya'a lahu masalihahu wa hawaijahu wa alati masyiatihi wa asbabi hayatihi fama rafa'a ra'sahu illa wa dhalika kulluhu hadirun atidun. Di antara kedermawan Allah Subhanahu wa taala atau di antara kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Adam, bahwasanya dia menyiapkan bagi manusia itu berbagai macam hal kemaslahatan, hal-hal yang baik untuknya. Dan juga Allah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya. Disiapkan apa? Kebutuhan-kebutuhan. Dan Allah mempersiapkan wasilah atau sarana-prasarana untuknya bisa mempertahankan kehidupan. Ya. Untuk siapa? Untuk Adam. Agar dia bisa mempertahankan apa? Kehidupan, bertahan hidup. Ya, kita punya tangan, jarinya berapa? 5. Punya kaki, jarinya 5. Dan kaki kita ada lengkungan nggak di bawah? Coba periksa telapak kaki. Itu kan ada. Ya, ketika ke licin kita tidak langsung jatuh. Itu aja Allah siapkan. Coba lihat antum punya alis. Alis. Ini ada kayak macam bukit kecil ya. Ini tidak diratakan sampai ke bawah. Untuk menahan laju apa? Keringat. Kalau enggak di umur 29, 20-an kita sudah min semuanya. Karena keringat masuk ke mata. Maka kalau jatuh keringat, dia jatuh ke sini. Ya. Ya. Demikian Allah persiapkan sarana pada diri kita. Belum lagi sarana yang di luar diri kita. Alat memasak, rumah, ya dan seterusnya. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Keberapa? 9. 9. Annahu subhanahu arada an yudhira syarafahu wa fadlahu ala sairil makhluqat. Faqaddamaha alaihi fil khalqi. Sesungguhnya Allah ingin menunjukkan bahwa Adam lebih mulia dan lebih utama dibandingkan seluruh makhluk. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengedepankan Nabi Adam. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam. Dan Allah menciptakan makhluk sebelum Nabi Adam diciptakan. Agar menyambut kedatangan Nabi Adam. Oleh karena itu Allah katakan kepada para malaikat. Oleh karena itu malaikat berkata, "Liyakhluq Rabbuna ma syaa, falan yakhluqa khalqan akrama alaihi minna." Malaikat itu mengatakan, Rob kami, Rob kita, silahkan dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Tetapi dia tidak akan mungkin menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Itu kata siapa? Kata malaikat. Falamma khalaqa Adam wa amarahum bis-sujudi lahu ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam dan pada akhirnya mereka semua diperintahkan untuk sujud kepada Adam, mereka nampaklah di hadapan mereka keutamaan siapa? Nabi Adam dan kemuliaannya.
Disebabkan ilmu dan ma'rifahnya. Ilmu dan wawasannya. Yaitu dia belajar tentang nama-nama apa? Benda. Nama-nama makhluk. Yang nama-nama itu tidak ditahu oleh para malaikat. Falamma waqa'at fi dhanbi dhannatil malaika anna dhalika al-fadla qad nusikha. Tatkala Nabi Adam jatuh pada kesalahan dan dosa, para malaikat mengira keutamaan Adam sudah dicabut. Apa? Sudah dicabut gitu. Dan sudah dihapus. Yang pada akhirnya menurut mereka kita akan kembali lebih mulia lagi daripada seluruh makhluk yang lain. Karena iblis sudah lewat dalam kedurhakaan dia. Gitu. Oke. Kemudian walam tattali' ala ubudiyyati taubati al-kaminah. Dan pada saat itu para malaikat belum melihat, belum mengetahui tentang beribadahnya Nabi Adam yang tersembunyi berupa ibadah taubat. Itu tersembunyi bagi siapa? Para malaikat. Karena malaikat tidak ada yang bertaubat. Tidak ada malaikat yang bertaubat. Coba baca semua ayat Al-Quran. Malaikat kalau beristighfar, dia beristighfar untuk orang yang beriman. Bukan untuk diri mereka. Karena mereka tidak berbuat dosa. Dan itu tidak mereka ketahui. Ya. Falamma taba ila rabbih wa ata bitilka al-ubudiyyah alimatil malaika anna Allah fi khalqihi sirran anna lillahi fi khalqihi sirran la ya'lamuhu siwahu. Tatkala Nabi Adam kembali bertobat kepada Rabbnya dan dia mendatangi Allah dengan mempersembahkan peribadatannya tadi, yaitu ibadah taubat, para malaikat pun mengetahui bahwasannya pada makhluk dan penciptaannya Allah memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun selain dia. Jadi malaikat tidak tahu kalau nanti akan ada ibadah taubat. Dan itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terakhir, annahu subhanahu wa ta'ala lamma iftataha khalq hadha al-alam bil qalam kana min ahsanil munasabati an yakhtimahu bi khalqil insan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, tatkala dia membuka penciptaannya atau mulai penciptaannya berupa pena, dan yang terakhir kali dia lakukan adalah menciptakan manusia, ya. Ini adalah merupakan suatu yang sangat munasib, suatu yang cocok, suatu yang tepat. Jadi kalau tatkala dia mulai ciptakan pena dan mengakhiri penciptaan dengan menciptakan manusia, ini adalah sesuatu yang sangat cocok, sangat tepat sekali. Fa innal qalama alatul ilmi, karena qalam itu, pena itu adalah alat untuk menuntut ilmu. Siapa akan menuntut? Ya manusia. Wal insanu huwal alim, dan yang menjadi orang alim yaitu adalah manusia. Walihada adhara subhanahu fadla Adam ala al-malaikati bil ilmi alladhi khussa bihi dunahu. Oleh karena itu Allah menampakkan kepada para malaikat tentang keutamaan Nabi Adam
keutamaan itu berupa ilmu yang Allah khususkan bagi beliau yang tidak ada pada yang lain. Ya. Malaikat mungkin melihat makhluk, tapi dia tidak tahu ini namanya apa. Tapi Nabi Adam ketika diajarkan dia justru mengetahui. Ini menunjukkan ikhwan fillah subhanallah. Makhluk Allah yang paling mulia manusia apa malaikat? Kita bicara secara umum. Yang paling mulia manusia apa malaikat? Malaikat. Tadi disebutkan dari awal. Yang sujud kepada Adam malaikat apa Adam sujud kepada malaikat? Menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Adam. Oke. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lebih mulia dari malaikat dengan syarat apa? Dengan syarat berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Maka antum pernah dengar gak yang membunuh 99 orang tuh? Kemudian nambah satu pendeta jadi 100. Kan ketika dia wafat, malaikat berdebat kan. Siapa yang akan mencabut ruh orang ini? Malaikat azab atau malaikat rahmat? Dan kedua-duanya ini jadi malaikat, bukan manusia. Ketika mereka berdebat, Allah utus satu malaikat dari langit untuk menjadi hakim antara dua kelompok malaikat itu. Dan malaikat yang turun itu dibentuk menjadi manusia. Paham nggak? Dibentuk menjadi apa? Manusia. Padahal yang akan diputuskan hukumnya berkaitan antara malaikat. Ya kan? Malaikat rahmat dan malaikat adab. Dan keduanya seharusnya yang menjadi hakimnya malaikat atau manusia? Malaikat juga. Tapi di sini Allah jadikan malaikat yang menjadi hakim ini bentuknya sebagai manusia. Ini menunjukkan raga manusia yang alim itu lebih utama daripada malaikat itu. Apa butuh dia pakai raga manusia? Oh nanti juga malaikat yang akan mendengar dia. Iya kan? Coba yang bertengkar itu manusia dengan manusia. Turun dia dalam bentuk manusia. Wajar itu. Ini yang diberikan hukum itu antara malaikat adab dan malaikat rahmat. Dan semuanya malaikat. Tapi dia diciptakan dalam bentuk raga manusia. Tapi manusia yang alim. Gitu ikhwan. Namun bedanya adalah manusia yang alim tetap jatuh pada kesalahan. Sedangkan malaikat tidak jatuh pada dosa. Yaitu sisinya. Taib. Ini 10 hikmah diakhirkannya penciptaan Adam daripada seluruh jenis makhluk. Ya. Yang pertama, menyiapkan dulu tempat tinggal sebelum penghuninya datang. Ya kan? Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah itu maha karya yang paling sempurna karyanya. Yaitu dia mengakhirkan jenis penciptaannya dengan makhluk yang paling mulia. Yang ketiga, yang kedua itu, yang kedua bahwasanya tujuan dihadirkannya langit beserta isinya, bumi beserta istrinya adalah untuk menanti kedatangan siapa? Nabi Adam. Bayangkan, pernah nggak ada manusia tinggal di planet? Antum jangan pikir planet diciptakan hanya sekedar penghiasan langit, tapi untuk kita juga. Untuk Nabi Adam, masalahnya untuk Nabi Adam. Bintang-bintang diciptakan sebagai hiasan langit, masalahnya buat siapa? Kita juga. Buat Nabi Adam dan keturunannya. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan bahwa maha karya Allah adalah maha pembuat karya ciptaan yang paling apa?
bagus, sempurna. Dia mengakhirkan jenis penciptanya dengan makhluk yang paling mulia. Kemudian yang keempat contoh. Yang paling contoh. Tidakkah kita melihat bagaimana Allah mengakhirkan kitab yang paling sempurna dibandingkan kitab-kitab sebelumnya? Allah akhirkan dengan Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran pun, ya, dalam Al-Quran poin yang kelima, yang keempat, An nufus al-mutatalli'ah, bahwa jiwa itu biasanya selalu memperhatikan apa? Hasil akhir. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberi contoh dengan diakhirkannya penurunan kitab yang paling mulia dan nabi yang paling mulia. Dan juga memberi contoh dalam Al-Quran ayat yang pertama kali penuh dengan perjuangan untuk belajar mempelajarinya. Iqra, ya kan? Aku tak bisa. Ya, begitu diturunkan ayat setahap demi setahap, maka Allah mengakhirkan dengan ayat yang paling sempurna yang menunjukkan sempurnanya Al-Quran. Apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan seterusnya. Tapi ini hikmah-hikmah itu yang kenapa Allah mengakhirkan penciptaan Nabi Adam. Baik. Halu iblis ma Adam. Keadaan iblis bersama siapa? Adam. Bagaimana keadaan dan nasib iblis ketika datang Adam? Iblis itu ikhwan sudah menjadi nama untuk makhluk jin ini. Iblis itu pada dasarnya adalah julukan. Diambil dari kata kerja ablasa yublisu. Ya. Artinya putus asa. Putus asa. Iblis adalah pelaku putus asa itu. Maka pada akhirnya penduduk neraka juga disebut dengan mublisun. Ya, mublisun dan mublisin. Tapi tidak langsung disebut iblis. Kenapa mereka disebut mublisun? Karena sudah putus asa dari keselamatan di neraka lamanya. Sedangkan iblis adalah pelaku utama itu. Orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan putus asa. Kalau putus asa berarti kita mengambil salah satu sifat iblis yang paling menonjol. Ya, sifat iblis paling menonjol. فتأمل كيف كتب سبحانه وتعالى عذر آدم هبوطه إلى الأرض ونبه الملائكة على فضله وشرفه ونوأه باسمه قبل إيجاده إني جاعل في الأرض خليفة. Coba kita menghayati, memikirkan atau merenungkan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menetapkan alasan atau uzur Nabi Adam sebelum ia memindahkannya ke bumi. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberitahukan kepada para penduduk langit, yaitu para malaikat, tentang keutamaan dan kemuliaan Adam. Bahkan Allah telah memuji-muji nama Adam sebelum diciptakannya. Ya kan? Coba untuk perhatikan. Nabi Adam sebelum diciptakan apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu perhatikan ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini ada isyarat. Khalifah itu ada dua makna. Menguasai. Khalifah. Yang kedua, menguasainya dengan apa? Mengganti.
makhluk yang pernah ada di bumi sebelumnya. Jenis itu adalah jenis apa? Jin yang rusak. Yang merusak bumi. Ya ini di antara makna khalifah ini. Dan di antara makna khalifah lagi adalah penguasa yang merebut kekuasaan makhluk sebelumnya. Dan itu yang dimaksud oleh malaikat. Jangan engkau akan menciptakan makhluk yang merusak bumi. Karena terjadi pertumpahan apa? Darah. Dan ini Allah sebutkan sebelum Adam datang. Tanah balas WA orang dulu. Dari tadi dia telepon. Ya. Ini Allah memuji, menyebut-nyebut Nabi Adam sebelum apa? Didatangkan. Wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafah. Wa tilka wilayatun lahu qabla wujudihi. Perhatikan bagaimana Allah menjuluki beliau sebagai khalifah. Ya, dengan khilafah. Khilafah itu adalah wilayah kekuasaan. Mempunyai wilayah apa? Kekuasaan. Wa aqama udrahu qabla al-hubuti biqaulihi fil ardi. Lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, mewujudkan alasan Allah untuk menurunkan Nabi Adam ke bumi. Sebelum Nabi Adam itu apa? Turun ke bumi. Dia sebutkan fil ardi. Aku akan ciptakan dia itu di mana? Di bumi. Berarti Nabi Adam itu memang sudah ditakdirkan akan menempati bumi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat dengan hikmahnya membuat alasan supaya dia turun. Karena dia ini memang akan menempati apa? Bumi. Maka dibuatlah alasan. Wal muhibbu yuqimu 'udhr al-mahbub qabla janayatihi. Falamma karena ada pentingnya orang mau telepon sebentar boleh? Sebentar aja. Ini. Berapa hari ini terdengar orang mati terus. Kemarin ada mati istrinya Ridho. Ini ada tetanggana meninggal juga ibunya. Sebentar lagi anak telepon. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini kenapa Allah turunkan dia ke bumi? Alasannya Allah memang sudah persiapkan dia untuk menjadi apa? Penguasa. Nah, dibuatlah ujian di surga. Supaya ada alasan. Seperti itulah gambarannya seorang yang mencintai akan membuatkan alasan kekasihnya sebelum ia melakukan kesalahan. Ya. Adam kan melakukan kesalahan. Ternyata kesalahan itulah yang menjadi sebab dia dimuliakan di mana? Di muka bumi. Agar dia mendapat
kemuliaan itu diajarkan ibadah yang sangat mulia, yaitu taubat. Dan itu belum pernah diajarkan kepada malaikat. Karena sekali lagi malaikat tidak berbuat dosa. Ya. Bahkan tidak diajarkan kepada iblis setelah iblis melakukan kesalahan. Ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, Allah menjuluki iblis dengan apa? Iblis. Karena kesalahan iblis itu dibarengi dengan kesombongan. Sedangkan kesalahan Nabi Adam dibarengi dengan dorongan syahwat, naluri salahnya. Manusia punya syahwat yang buat dia mengikuti kesalahan. Ya kan? Dan naluri itu bisa ditempatkan pada yang halal, bisa ditempatkan pada yang haram. Makan. Keinginan makan yang enak, naluri enggak? Naluri. Tapi begitu kita lihat ada kue tart tetangga, kita makan langsung gitu. Berarti syahwat kita salah apa benar? Salah. Begitu kita lihat ada donat yang harganya 1.000, gitu ya, di kresek kecil, di pagi hari ada kopi di sampingnya. Kita makan karena memang disiapkan oleh istri kita, halal enggak? Halal. Sama-sama menggunakan syahwat yang sama, syahwat al-baton, syahwat perut. Oleh karena itu Nabi Adam itu salahnya karena mengikuti sebuah keinginan yang memang dia butuh. Orang butuh nggak kepada pasangan? Dia melakukan zina karena dorongan apa? Syahwat. Bukan karena unsur kesombongan. Sedangkan orang yang meninggalkan perintah unsurnya apa? Kesombongan. Kan ada syahwat. Orang tinggalkan sholat, syahwatnya apa? Pokoknya aku bersyahwat banget untuk meninggalkan sholat. Gak ada. Lapar iya, tak nikah-nikah iya. Kan? Maka itu didasari oleh apa? Kesombongan. Makanya iblis itu, dia langsung dicap iblis karena perbuatan dia itu tidak ada kaitannya dengan syahwat. Tapi kaitannya dengan apa? Kesombongan. Itu berbahaya. Nah, Nabi Adam ini udah dibuatkan uzur. Nah, gimana nih supaya yang aku cintai ini dia turun menjadi penguasa bumi? Dibuatlah dulu itu. Kalau ada Adam ada yang protes kepada Adam, kenapa engkau turun ke bumi? Kenapa tidak di surga aja? Ya kalau di surga aja Nabi Adam dan punya keturunan di surga, tidak akan diketahui mana Nabi Muhammad, mana sahabat Nabi, mana Nabi Musa, mana Nabi Isa. Ya semuanya sama, jadi Ustadz Maskur semua gitu. Ya kan? Gak bisa. Harus ada apa? Harus ada yang membedakan. Makanya diturunkan Nabi Adam. Baik. Masih ada 10 menit. Ada yang bertanya silakan. Insyaallah nanti ini kita akan lanjutkan. Nah, Anda sebenarnya mau cerita tadi. Mau cerita tentang cerita Nabi Adam. Tapi nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Silakan masih ada 10 menit atau tanya jawab. Fadhil. Iya. Ada, tapi itu peperangannya itu tidak ada riwayat yang otentik tentang itu. Riwayatnya ada riwayat Israiliyat. Jadi di sini malaikat kan bilang sama Allah apakah ada orang yang rusak? Berarti kan mereka sudah pernah lihat kan? Iya, makanya disebut itu cerita Israiliyat. La nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak membenarkannya dan tidak apa? Mendustakannya. Disimpulkan oleh Syekh Utsaimin adalah betul. Itu harus kita yakini bahwa memang di bumi pernah terjadi kerusakan. Kalau kerusakan itu berarti ada godaan iblis kan?
Sedangkan Enggak, iblis dia belum menjadi iblis. Iblis tuh dalam riwayat cerita Israiliyat itu dia masih berada di deretan orang taat. dia yang membahas bisa ikut membahas. Iya. Iya. Yang Anda tahu. Tapi ya yang Anda tanyakan yang mereka berperang ini godaan iblis yang Tidak perlu godaan iblis. Ya, dalam diri kita ini bulan puasa sudah tidak ada godaan iblis, tapi ada orang yang berbuat dosa. Iya kan? Makhluk yang bernama jin dan manusia ini sama-sama membawa apa? Syahwat. Membawa potensi negatif dan potensi apa? Positif. Ya, mereka sendiri kan jin. Dan iblis dari keturunan mereka. Ada yang mengatakan jin, ada yang mengatakan makhluk lain, tapi jenisnya seperti jin. Iya. Coba untuk baca beberapa tafsir, tapi sekali lagi, yang tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang adanya makhluk yang berperang ini, belum ada riwayat yang otentik selain cerita Israiliyat. Makanya bidayah wa nihayahnya Ibnu Katsir perlu ditaklik lagi hadisnya, ditakhrij lagi, perlu dibahas. Kan banyak orang beli bidayah wa nihayah. Ana lebih anjurkan beli ringkasan Sahih Bidayah wa Nihayah. Bahkan di dalam kitab itu disebutkan nama iblis. Siapa namanya? Azazil. Namanya apa? Azazil. Pertanyaan, apakah itu nama dia? Dia cerita Israiliyat. Dan diceritakan juga di kitab itu kan iblis udah diusir duluan dari surga. Bagaimana dia masuk bertemu dengan Adam? Oh, dia masuk lewat kepala ular. Ular masuk, dia ada di situ. Nah, itu tidak bisa kita benarkan juga. Karena ceritanya Israiliyat. Itu cerita memang ada cerita. Tapi jarang kan ada ceritakan kan. Kalau menurut tanya ini. Karena itu cerita apa? Israiliyat. Ya tidak bagus juga sering menceritakan sesuatu yang artinya tidak otentik kita. Tapi karena ditanya, kan antum nanya nih. Itu cerita mana ya? Israiliyat. Oke, ada yang kedua tadi apa? Sudah. Yang lain. Jadi gini. Kalau iblis sama syaitan itu apa ada bedanya? Iblis itu makhluknya, syaitan itu sifat. Ya, tapi karena iblis mendominasi sifat syaitan, maka syaitan terkadang disebut untuk iblis. Ya, manusia pun memiliki sifat apa? Syaitan. Syaitaniyah. Ya. Bahkan sifat syaitannya manusia ada pada ibadahnya. Manusia beribadah nih, tapi ibadah yang dilakukannya adalah sifat syaitaniyah. Contoh khusyuknya ibadah orang musyrik. Khusyuk itu ibadah kan? Itu disebut khusyuk syaitaniyah. Khusyuk kesetanan. Ya, karena dia melakukan ibadah yang salah, mabok ibadah. Termasuk khusyuknya sufi, tarekat. Ya, harusnya. Fadlah. Cukup ya. Jam 8:30 ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.